Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Adi. Tentunya di video saya masih membahas seputaran asam lambung, GERD dan juga anxiety disorder. Nah, teman-teman, seperti janji saya kemarin, di video kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri sembuh dari penyakit yang namanya asam lambung, GERD dan juga anxiety disorder. Nah, mungkin di antara kalian teman-teman udah pada nunggu video ini ataupun banyak sekali pengen sekali tahu ciri-cirinya apa saja sih kita itu sembuh dari penyakit asam lambung, GERD dan juga anxiety disorder. Nah, teman-teman, di video kali ini akan saya rincikan satu persatu ataupun akan saya bahas satu persatu apa saja sih ciri-cirinya kita itu sembuh dari penyakit asam lambung. Nah, ini sudah saya catat teman-teman. Eh, Sebelum saya lanjutkan, teman-teman silakan like dan subscribe video ini ataupun tonton video ini, jangan di skip agar kalian paham, mengerti, dan tentunya bisa membuat kalian itu lebih cepat sembuh dari penyakit asam lambung ini. Nah, teman-teman, untuk ciri yang pertama itu teman-teman sepengetahuan saya ataupun sepengalaman pribadi saya, ciri yang pertama itu yaitu tidak adanya lagi perih yang namanya ulu hati. Nah, biasanya penderita asam lambung itu teman-teman itu sering sekali di awal-awal ataupun di pertengahan menderita asam lambung itu sering sekali yang mengalami perih di ulu hati. Nah, kalau kita sudah mulai sembuh teman-teman, itu perih di ulu hati itu sudah jarang, bahkan tidak sama sekali. Nah, jadi kalau kalian sudah mulai sembuh teman-teman, itu perih di ulu hati kalian itu sudah mulai jarang ataupun tidak sama sekali. Jadi kalau kalian masih mengalami tetapi jarang-jarang, itu kemungkinan besar teman-teman ada peningkatan ataupun menuju kesembuhan itu sudah beberapa persen. Jadi teman-teman jangan khawatir, kalian itu sedang menuju kesembuhan. Teruskan saja pola makannya, pola hidupnya yang sudah saya share di video sebelumnya. Teruskan saja teman, nanti kalian akan sembuh sendiri ataupun perih di ulu hati ini akan hilang dengan sendirinya. Terus teman-teman, yang kedua itu kita tidak merasakan mual lagi. Nah, ini juga teman-teman, kalau kita sudah mulai sembuh itu rasa mual itu sudah mulai hilang teman-teman. Nah, biasanya penderita asam lambung di awal-awal itu kalau mau makan sedikit sudah mual, makan sedikit sudah muntah. Jadi kalau kita sudah sembuh itu rasa mual ini sudah mulai hilang. Terus yang ketiga teman-teman, dada panas. Nah, dada panas ini biasanya juga dialami oleh penderita asam lambung. Nah, kalau kita sudah sembuh teman-teman, dada rasa panas ini sudah mulai hilang. Ini salah satu sensasi yang disebut yang namanya GERD. Jadi penyakit GERD kita itu sudah sembuh kalau dada kita itu sudah normal kembali, tidak merasakan panas lagi. Nah, terus teman-teman yang selanjutnya, selera ataupun nafsu makan kita itu sudah mulai normal. Nah, biasanya kita dulu kan sering sekali mengalami penderita asam lambung itu kalau makan itu susah ataupun makannya itu sedikit, terus juga nafsu makannya tidak baik ataupun kurang nafsu makan. Jadi kalau kita sudah sembuh teman-teman, nafsu makan kita itu sudah mulai normal, makannya itu sudah mulai normal, sudah mulai banyak, jadi ada nafsu ataupun ada keinginan untuk makan yang lebih banyak itu sudah ada teman-teman. Jadi kalau kita sudah mulai sembuh, nanti nafsu makan kita itu sudah mulai normal kembali. Nah, terus yang selanjutnya teman-teman, tidak mudah lapar. Kalau kita sudah nafsu makan teman-teman, otomatis kita itu makannya lebih banyak. Nah, kalau kita sudah makan lebih banyak itu kita itu sudah cenderung tidak mudah lapar lagi. Nah, tetapi kalau kita dulu masih menderita asam lambung ataupun masih parah, biasanya walaupun kita makan banyak, kita itu masih mudah lapar teman-teman, karena si makanan ini yang ada di lambung kita itu cepat habis ataupun cepat terkikis yang namanya oleh asam lambung. Jadi kalau asam lambung kita itu sudah mulai normal kembali, kita itu makan walaupun sedikit ataupun banyak, itu secara normalnya kita itu asam lambung itu bukan memproduksi ataupun menghancurkan makanan itu secara normal atau secara bertahap, normal pada orang normal pada umumnya. Pokoknya seperti itu teman-teman. Pokoknya nafsu makan sudah normal, terus lagi sudah jarang lapar. Terus juga teman-teman, sensasi berikutnya yaitu sensasi sendawa. Sendawa juga sudah jarang, paling kita habis makan itu sendawa 1-2 kali. Jadi kalau dulu kan kita itu sering sekali sendawa, nggak makan sendawa, makan hitungan jam itu bisa ratusan kali sendawa. Jadi kalau kita sudah mulai normal kembali, itu sendawanya itu sudah mulai hilang teman-teman. Sendawanya senormal saja, sudah makan sendawa seperti itu teman-teman.
Nah, terus yang selanjutnya BAB-nya itu sudah mulai lancar. Nah, biasanya bagi penderita asam lambung dulu kan pasti kalian mengalami ataupun sekarang lagi mengalami sering sekali BAB encer ataupun sering sekali jarang BAB, sekali BAB-nya itu keras, merasa tidak tuntas. Nah, kalau kalian sudah mulai sembuh teman-teman, BAB kalian itu sudah mulai normal kembali, sehari bisa BAB, pagi bisa BAB, besok pagi, pokoknya setiap hari itu bisa BAB satu kali ataupun 2 hari sekali teman-teman. Jadi BAB kalian juga PSS-nya itu sudah mulai normal kembali ataupun sudah seperti orang yang seperti dulu sebelum kita terkena penyakit asam lambung. Jadi sensasi-sensasi ini teman-teman sudah mulai berkurang satu persatu dan kita itu sudah mulai apa ya, sudah mulai nyaman dengan kondisi kita, sudah mulai bisa terbiasa dengan apa yang kita lakukan. Ini ciri-ciri kita sudah sembuh teman-teman. Terus yang selanjutnya itu badan sudah jarang merasa kedinginan. Nah, kita itu teman-teman dulu masih menderita asam lambung itu sering sekali kedinginan. Nah, kedinginan ini disebabkan oleh yang namanya lambung ataupun faktor lambung kita yang belum normal. Jadi kalau kita sudah sembuh teman-teman, faktor kedinginan ini sudah jarang sekali ataupun bahkan tidak sama sekali. Kalau musim hujan dingin ya wajar dingin. Tapi kalau dulu kan waktu masih menderita asam lambung, musim panas merasa dingin, orang kepanasan kita dingin, jadi musim hujan tambah dingin. Jadi teman-teman, kalau kita sudah sembuh, sudah normal, musim panas ya kita ikut panas, musim dinginnya kita ikut dingin. Pokoknya normal seperti orang-orang pada umumnya. Kalau merasa dingin ya dingin, ya kalau merasa panas ya mereka juga panas teman-teman. Jadi kalau sudah mulai sembuh, badan serasa menggigil, kedinginan seperti ini sudah mulai hilang teman-teman. Susah sekali. Terus sensasi yang berikutnya teman-teman, ciri-ciri kita sudah sembuh itu sensasi yang berikutnya itu kita itu sudah bisa mulai tidur dengan nyenyak, sudah bisa tidur dengan normal. Nah, biasanya kan dulu kan kita tidurnya itu dalam semalam itu hanya beberapa jam saja, hanya beberapa menit saja. Jadi kalau kita sudah sembuh teman-teman, kita itu tidurnya bisa normal kembali, bisa nyenyak lagi, bisa pulas lagi. Nah, ini merupakan salah satu ciri-ciri bahwa kita itu sudah sembuh teman-teman. Terus yang selanjutnya, sensasi yang berikutnya teman-teman, sudah tidak kambuh lagi di sore hari. Nah, ini juga teman-teman, kita itu sudah jarang kambuh di sore hari. Biasanya dulu kan kalau menderita asam lambung, ketika di sore hari nggak tahu kenapa kita itu sering kumat. Makan sudah, minum sudah, tanpa gejala apapun, pokoknya setiap sore itu sering kumat. Nah, kalau kita sudah sembuh teman-teman, kita itu sudah tidak merasakan yang namanya kambuh di sore hari. Terus teman-teman, sensasi yang selanjutnya yaitu jarang terbangun di tengah malam. Nah, kalau kita dulu kan sering sekali terbangun pas tidur itu terbangun terasa kesedak, terasa sesak, terasa nggak nyaman ketika tidur. Nah, teman-teman, kalau kita sudah sembuh teman-teman, jarang sekali kita itu terbangun tengah malam karena kita itu si asam lambung ini sudah jarang naik ke atas sehingga tidak menyebabkan kita itu merasa kesedekan, merasa sesak napas. Jadi apa ya? Kalau kita tidak kesedak, tidak sesak napas, jadi tidur kita itu terasa nyaman dan terasa nyenyak. Jadi kalau kita sudah sembuh teman-teman, sensasi yang terbangun tengah malam ini, mimpi buruk, pokoknya itu sudah mulai hilang teman, sudah tidak sama sekali. Jadi ciri-ciri sembuh itu banyak teman-teman pokoknya. Terus juga ada lagi ciri-ciri sembuh yaitu sudah bersemangat lagi, kita sudah bersemangat lagi untuk bekerja, sudah bersemangat lagi untuk hidup normal, sudah bersemangat lagi untuk melakukan aktivitas. Pokoknya ada timbul keinginan ataupun semangat untuk bangkit ataupun meraih cita-cita kita teman-teman. Selama ini kita itu hanya bosan, diam di rumah, diam di kamar, hanya berdiam diri. Nah, kalau kita sudah sembuh teman-teman, kita itu sudah punya keinginan, tekad, semangat untuk bangkit, untuk menggapai cita-cita kita. Jadi kalau kita sudah sembuh, semua apa ya, keinginan yang kita tertunda selama ini terpikirkan lagi ataupun
termotivasi lagi untuk meraihnya teman-teman. Jadi ciri-ciri kita itu sudah sembuh, sudah timbul semangat lagi teman-teman. Nah terus teman-teman, yang sensasi terakhir, kita itu sudah mulai berani. Berani ini berani kemana-mana, berani mendengar kematian, berani untuk bepergian, berani untuk merantau, berani untuk makan sesuatu, berani untuk makan pantangan. Pokoknya kita itu sudah mulai berani dengan hal apapun, dengan hal yang selama ini kita pantang, selama ini kita lakukan, kita itu sudah mulai berani mencoba walaupun dikit demi sedikit, dan pokoknya kita itu pokoknya sudah berani melakukan aktivitas seperti dulu sebelum kita terkena penyakit asam lambung dulu. Jadi ketika kita sudah sembuh teman-teman, kita itu sudah berani melakukan semua hal yang kita takuti ketika menderita asam lambung, dan kita sudah berani untuk melakukan hal-hal baru, hal-hal yang pernah kita lakukan ketika menderita penyakit asam lambung dulu. Nah teman-teman, mungkin itu saja ciri-ciri sembuh dari penyakit asam lambung sepengetahuan saya atau pengalaman pribadi saya. Semoga ini bisa membantu, semoga ini bisa membuat kalian lebih semangat lagi untuk sembuh, dan juga kalau ada kata-kata yang salah teman-teman ataupun tidak berkenan di hati kalian, ya silakan teman-teman kalian komen di bawah, tanyakan lagi, ataupun yang belum kalian mengerti silakan komen, nanti silakan tanyakan, mungkin di kesempatan lain akan saya jawab dengan video-video teman-teman. Semoga pokoknya sepengetahuan saya, seingat saya teman-teman, ini merupakan ciri-ciri sembuh dari penyakit asam lambung ketika pengalaman pribadi saya dulu teman-teman. Jadi teman-teman, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.